Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, kita tinggikan nama Dia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Engkau, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, kesehatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Layakkan kami Tuhan, setiap penyembahan, puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di dalam hati Engkau ya Bapa. Engkau suci kuduskan ruangan ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata atas kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan ini Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya saat ini kami yang sakit Engkau sembuhkan. Saat ini kami yang berbeban berat Engkau hiburkan. Engkau berikan kelegaan kepada kami Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Bapa. Kami memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Syukur kami berserah, kami mau memuji, tinggikan
berserah kepada Tuhan. Kasih-Mu setia. Mari kita resapi kata-kata ini, pujian ini. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Percaya Yesus. anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kau tidak akan meninggalkan kami. Kasih-Mu setia. Engkau setia dalam hidup Di dalam hidupku. kami percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar. Mari jemaat saya undang untuk berdiri semuanya. Yang dapat ku pinta. Mari kita angkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kau lebih dari semua yang dapat ku pinta. Setiap janji-Mu Mari pagi hari ini, setiap apapun beban yang kita hadapi, kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Dia mengerti setiap isi hati kita. Dia mendengar setiap doa-doa kita. Kita percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dia memulihkan setiap hati kita. Sampaikan kepada Tuhan. Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa
mau memuji memuliakan nama-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Kita tetap bagi berdiri, kita bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita? Pagi hari ini mari kita bergirang bersama dengan Tuhan. Cinta pada saya, Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Tuhan Yesus yang cinta kita. Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia yang hebat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat saya undang untuk bagi berdiri. Betapa hebatnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi
saat ini kita yang sakit, saat ini saya lihat banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Dia berkuasa, Dia akan sembuhkan setiap sakit yang kita alami saat ini, dan kita pulang boleh membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan. Saya minta Mbak Putri berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang kami punya. Kiranya apapun yang kami berikan bagimu Tuhan, berkenan untuk hati-Mu dan seberapapun itu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga pelayan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Berkat-Nya selalu tercurah atas hidup kita. Haleluya. Sebentar kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang pembuat mujizat. Kalau laut pun bisa dibelah oleh Tuhan, badai diteduhkan oleh Tuhan, apalagi kita kesayangannya Tuhan. Setiap kelemahan yang kita miliki, Tuhan selalu berikan kekuatan. Tuhan selalu berikan terbaik kepada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas hidup yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu.
yang mustahil sungguh terjadi dalam hidup kita. Karena Kuasa-Mu sungguh besar dalam hidup kita. Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang lebih hebat dari setiap tantangan kami. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan Ini isi badai hati kita. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Amin, haleluya. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau siap memberkati kami. Engkau siap melawat kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami sehingga berkat dan sukacita yang datang daripada Tuhan kami boleh nikmati. Terima kasih banyak Bapa, Engkau berfirman buat kami semua, dan kami siap untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kasih lihat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Bu Gembala yang diberikan kesempatan kepada saya untuk berikan berkat pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Mohon izin saya tetap pakai masker ya. Supaya semuanya kita sehat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Pujian yang pertama tadi mengatakan bahwa kita percaya bahwa ada banyak mujizat yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya ingatkan bahwa untuk kita mendapatkan mujizat, untuk dapatkan perkara yang besar, berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita, hanya kuncinya hanya satu, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya yang luar biasa, dahsyat buat kehidupan orang yang percaya. Tetapi kalau kita tidak percaya,
kepada yang melakukan mujizat itu, kita tidak akan pernah mendapatkan, menikmati apa yang berkat Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Yaitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya berikan tema kita tetap percaya. Amin. Tetap percaya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Sering saya katakan bahwa harus kita hadapi. Kita tidak bisa terlepas dari semua persoalan, masalah, pergumulan, sakit, penyakit. Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetap kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sulit, walaupun dalam keadaan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah kita mau tetap percaya kepada Tuhan yang sudah melakukan banyak perkara, banyak mujizat, banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang bagaimanapun, tetap percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saya banyak mendengar pergumulan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang mengalami banyak kelemahan secara fisik, termasuk ibu gembala. Tetapi tetap percaya bahwa Yesus yang kita layani, bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan dalam kehidupan kita, Dia sanggup melakukan satu perkara yang besar. Dan berkat itu diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih lihat Tuhan, saya berikan 3 berkat pada pagi hari ini. Dalam kehidupan kita tetap percaya kepada Tuhan. Berkat apa yang Tuhan telah siapkan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, benar-benar percaya, benar-benar menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat 18 ya. Daniel pasal yang ketiga ayat yang 15 sampai ayat yang ke-18. Cukup panjang Bapak Ibu ya. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 18. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung dan yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganmu? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita baca mulai dari awal, itu adalah kejadian pada saat Daniel berada bersama-sama dengan Raja Nebukadnezar dan semua diperintahkan untuk tunduk untuk menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Berkat yang pertama Bapak Ibu yang saya berikan, walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan, walaupun situasi yang tidak menguntungkan buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap membela. Tonton dalam peristiwa ini Daniel, di dalam Daniel pasal yang ketiga, dalam cerita ada 3 seorang pemuda yang dia cinta kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa, diperhadapkan dengan persoalan yang sangat sulit, berhadapan dengan seorang Raja Nebukadnezar. Dan semua diperintahkan untuk menyembah kepada patung yang sudah dikerjakan oleh Raja Nebukadnezar. Patung emas yang cukup besar, di saat ada bunyi-bunyian. Dan semua itu akan menyembah, sujud menyembah kepada patung itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada 3 orang, ada 3 pemuda yang tampil dengan gagah perkasa bukan dengan kekuatannya secara manusia. Tetapi oleh karena iman percaya kepada Tuhan yang begitu kuat. Dan dia percaya kepada Allah yang esa, Allah yang berkuasa, yang ada dia miliki. Iman di dalam Tuhan. Pada saat perintah itu disampaikan, 3 pemuda ini, dia tetap berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Raja Nebukadnezar memberikan tidak ada kebebasan untuk beragama, tidak ada kebebasan untuk datang kepada Tuhan selain yang dikerjakan oleh Raja. Tetapi Raja itu telah melihat bahwa kuasa buat orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kuasanya buat orang yang benar-benar percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, 3 pemuda itu tetap berdiri dengan tegak. Tidak mau menyembah kepada patung itu. Patung emas yang begitu besar yang dikerjakan oleh Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Geramlah raja ini. Dan marah begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam situasi yang tidak menguntungkan buat anak muda ini. Ketiga anak muda ini. Tetapi dia tetap tampil sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang memiliki iman yang kuat, percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan ketiga pemuda ini telah ditangkap, diikat dan dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala. Yang begitu luar biasa api itu menyala. Jangankan dan sampai ketiga pemuda ini dimasukkan. Orang yang membawa ketiga pemuda ini, karena api begitu panas, dia sendiri yang telah mati. Dan ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak dan Abednego telah masuk ke dalam dapur. Dia tetap berdiri dengan kokoh. Firman Tuhan mengatakan bahwa selanjutnya, dari beberapa orang para menteri itu melihat bukan cuma 3 orang. Tetapi ada 4 orang di dalam dapur api yang menyala-nyala yang luar biasa. Dan ketiga anak muda itu tidak sedikit pun api yang ada itu menyentuh tubuhnya. Bahkan rambutnya sekalipun. Tidak pernah menyentuh sedikit pun. Karena ada perlindungan, ada penyertaan. Ada campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
ketiga pemuda ini tidak menuntut kepada Tuhan. Tuhan, dalam keadaan dan situasi yang sangat menyedihkan, yang sangat terhimpit, yang sangat sulit yang saya hadapi, masuk ke dalam perapian yang begitu menyala-nyala yang luar biasa. Ketiga pemuda ini tidak menuntut kepada Tuhan untuk melakukan. Dia tetap percaya. Dia tetap percaya dalam situasi yang sangat sulit yang hadapi. Dan Tuhan tetap menyerahkan kehidupan. Dia tetap pasrah kepada Tuhan karena dia tahu siapa yang dia sembah. Karena dia tahu siapa yang dia muliakannya. Karena dia tahu siapa yang dia puji dan dia muliakan. Dan Tuhan yang campur tangan dan menolong ketiga pemuda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam keadaan dan situasi yang sulit sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang secara manusia mungkin tidak terjadi, mungkin bisa terjadi. Secara manusia mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah buat saudara dan saya tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan situasi yang sulit sekalipun, kuncinya hanya berserah kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego pada saat situasi yang sulit sekalipun. Dia tidak menuntut apa-apa kepada Allah. Dia tidak mengatakan apa-apa sesuatu kepada Tuhan. Dia hanya pasrah. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Tiga pemuda ini tahu siapa yang dia muliakan dalam kehidupannya. Tiga pemuda ini tahu siapa yang dia tinggikan dalam kehidupannya secara pribadi. Dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau mendorong kehidupan kita semua. Dalam keadaan situasi yang mungkin Tuhan secara manusia kita sulit. Kita tidak mampu. Kita tidak sanggup. Tetapi yakinlah, kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara di luar dari pemikiran kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mau berserah kepada Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Tetapi yakinlah ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan dalam kesanggupan dalam kehidupan. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, orang percaya kepada Tuhan. Berikan kesanggupan untuk terus pasrah, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terus panggil nama Tuhan. Terus memuliakan Tuhan. Terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, kita mau tetap serah, percaya bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar. Jadi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian yang pertama. Mari kita mau tetap percaya dalam situasi, dalam keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun, tetapi kita mau pasrah, berserah. Dan kalau terus kita Bapak Ibu baca terus di ayat ini dalam Daniel, semuanya akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk semuanya percaya kepada Tuhan yang disembah oleh ketiga pemuda ini. Sadrak, Mesak dan Abednego. Semua diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan. Menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang kedua untuk kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang kedua, untuk kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, walaupun tidak memahami waktunya Allah. Kita tidak memahami, kita tidak paham waktunya Allah. Yang Tuhan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi Bapak Ibu.
Kita tidak tahu kapan waktunya Allah itu memberkati dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Allah itu melakukan satu perkara yang besar buat kehidupan kita secara pribadi. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia akan memuliakan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, walaupun tidak memahami waktunya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kehidupan Abraham, ada banyak pergumulan yang Tuhan harus hadapi. Tetapi dia tetap janji, tetap pegang janji Allah. Tetap pegang janji yang Allah Tuhan berikan, maka engkau akan menjadi bapa bangsa. Akan banyak melahirkan keturunan. Dan jumlahnya cukup banyak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap dia pegang janji yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan Abraham secara pribadi. Kehidupan kita manusia kadangkala memiliki sesuatu secara instan di dalam pergumulan kita. Kita inginnya instan, kita inginnya cepat. Dan juga kita kadang-kadang inginnya tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita. Pergumulan kita. Kita sadari dan kita tidak sadari sekalipun kita seakan-akan ingin Tuhan cepat. Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, inginnya kita ini menjadi Tuhan, ayo cepat lakukan ini. Seakan-akan kita memerintah Tuhan. Seakan-akan kita menuntut kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk tetap memegang janji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Abraham tetap berpegang kepada janji. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Walaupun dalam keadaan yang tidak tahu sampai kapan dia menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Tapi dia tetap pegang, imannya tetap kuat. Imannya tetap diandalkan kepada Tuhan, tetap pasrah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan. Bapak Ibu enggak oleh Tuhan, janji Tuhan kadang-kadang cepat terjadi. Waktunya kadang tepat. Waktunya. Dan juga janji Tuhan tidak pernah terlambat. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana kehidupan kita untuk tetap menanti waktunya Tuhan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pada saat itu Abraham yang sudah usia yang sudah cukup lumayan tua. Apalagi istrinya Sarah. Kandungannya sudah tertutup. Secara manusia mustahil, secara manusia tidak mungkin terjadi. Untuk menjadi berkat yang Tuhan sudah kerjakan. Yang Tuhan sudah janjikan buat kehidupan Allah. Tetapi dia tetap setia pegang janji Tuhan. Tidak tahu waktunya sampai kapan. Dia tetap pegang kepada janjinya dan akhirnya terjadilah berkat itu. Di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa
tetap terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Tidak bimbang. Buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu banyak mendengar kepada kebenaran firman Tuhan. Yang sudah kita dengar banyak janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah janji itu kita pegang dengan sungguh-sungguh dan jangan bimbang. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang. Jangan ragu. Karena janji Tuhan. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Di dalam pengkhotbah kalau waktunya Tuhan itu datang, Ia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kalau Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatunya indah, maka kita mau tetap pegang janji itu. Pegang janji itu. Lain janji daripada manusia. Banyak melesetnya Bapak Ibu. Saya sudah banyak dijanji oleh manusia, tetapi meleset. Ya, saya tidak tahu. Tapi saya tidak berharap kepada manusia. Kalau ada seseorang janji kepada saya hanya bilang iya. Dan saya tidak berharap sepenuhnya. Saya tahu bahwa janji manusia banyak melesetnya. Tapi kalau pas dia ada, pasti dia melakukan yang terbaik buat dapat. Tetapi biarlah kepada janji Tuhan kita tidak pernah goyah Bapak Ibu. Kita tidak pernah bimbang. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saudara dan saya, ayo kita mau tetap pegang. Apalagi dalam keadaan situasi yang saat ini yang sangat sulit. Apa janji Tuhan buat saudara dan saya? Pegang itu. Pegang janji Tuhan. Jangan bimbang buat kehidupan saudara dan saya. Kalau sampai bimbang dan akhirnya meninggalkan kepada Tuhan, maka sia-sialah apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Seperti yang Abraham sudah kerjakan, dia tidak pernah bimbang. Akhirnya dia mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Termasuk saudara dan saya menikmati berkat itu dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, itu kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Ayat pertama sampai yang ke-5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada yang orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya untuk gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Dan apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak. Dan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yosua sama dengan bangsa Israel, dikelilingi oleh tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok yang tinggi. Nah, Tuhan boleh kerjakan sesuatu yang luar biasa
Bagi manusia yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, berita sukacita ini, berkat yang buat orang yang percaya kepada Tuhan, walau tidak mengerti maunya Tuhan. Kita tidak mengerti maunya Tuhan. Secara manusia, Yosua diperintahkan bangsa Israel ini kepada ayo terus berjajar. Wah, ini mau perang. Keluarkan senjata. Keluarkan semua peralatan-peralatan perang. Tetapi lain Tuhan kerjakan buat bangsa. Dia hanya diperintahkan untuk berjajar. Bukan untuk berperang, bukan untuk mengeluarkan senjata tajam, bukan untuk mengeluarkan perkara-perkara yang menyakitkan. Tetapi hanya diperintahkan untuk sejajar baris. Tuhan bilang baris berjajar mengelilingi kota Yeriko. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sangkakala dibunyikan. Ini menghadapi situasi yang sulit, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yosua secara manusia bingung apa yang Tuhan perintahkan. Kami menghadapi musuh yang besar, menghadapi tembok saat perkara yang luar biasa. Yosua tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kok semuanya harus diperintahkan untuk berjajar, untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai, untuk memuliakan Tuhan. Manakah mungkin terjadi pada saat perkara yang genting saat ini. Tetapi Yosua tetap taat apa yang diperintahkan untuk semua bangsa untuk berjajar. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan akhirnya tembok itu menjadi runtuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Persoalan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Padahal kita sudah setia beribadah kepada Tuhan. Padahal saat kita setia memuliakan Tuhan, kita tetap setia membantu pekerjaan Tuhan. Kita setia memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan masih izinkan terjadi? Harus mengalami pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang tidak mengerti apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau taat apa yang maunya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau lakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan. Dan Tuhan boleh bekerja melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu anak saya sakit. Pada saat dia mengikuti camp di Lawang, berangkat hari Sabtu. Sabtu siang dia berangkat ke Lawang bersama dengan sekolah-sekolah. Satu kelas, senang di sana. Senang hari Minggu siang, sekitar jam 1. Gurunya telepon, Pak, anaknya Bapak panas. Dan kami mau hantar pulang. Wah, saya sudah mau persiapan berangkat pelayanan sore, Bapak Ibu. Kami sudah mandi, tiba-tiba dapat telepon itu. Nah, terus bagaimana perjalanan Lawang ke Gadang? Cukup lumayan karena ramai pada saat itu, kalau nggak salah ada acara apa gitu di balai kota dan akhirnya macet. Ya sudah, saya bilang hantar aja enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya saya nggak ada di rumah, saya titip kepada tetangga. Saya harus pelayanan, Bapak Ibu. Ada satu pergumulan Tuhan harus kerjakan dalam kehidupan saya. Saya harus berangkat pelayanan, anak saya sebentar dalam keadaan yang panas dan diantar pulang. Tapi saya percaya Tuhan. Sampai di rumah 2:30, begitu datang anak saya pegang, panas.
Masuk sudah diantar sama wali kelasnya, udah. Terus saya tanya, tadi dikasih apa? Paracetamol. Iya, tapi masih belum reda panasnya. Tapi ibu yang kasih oleh Tuhan, hamba Tuhan, apa senjatanya? Berdoa. Nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Ini mau berangkat pelayanan Bapak Ibu. Dalam kondisi anak saya masih panas, senjata kami hanya bisa berdoa. Udah tidur, garing tidur, ayo kita berdoa. Wali kelasnya pulang, ngantar, kami terima kasih kepada wali kelasnya. Terus kami berdoa. Kami hanya berdoa, kami tahu Tuhan, kami mau berangkat pelayanan sedangkan anak saya lagi panas ini. Waktunya kurang 10 menit harus cepat berangkat. Kami tidak tahu, kami berdoa, sudah selesai berdoa, amin, berangkat pelayanan. Pelayanan, kami harus ya dengan jemaat biasa selesai ibadah enggak langsung pulang, masih ngobrol-ngobrol cerita pelayanan, bagaimana untuk persiapan Natal yang akan datang, bagaimana. Akhirnya enggak tahu-tahu sudah jam 8, hampir setengah 8. Belum, saya lupa dengan anak saya di rumah. Saya cepat pulang, saya lihat masih hangat. Saya masih hangat, habis itu kami terus berdoa. Nah, ternyata Bapak Ibu, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Anak saya sembuh oleh karena Tuhan. Besoknya dapat berita lagi ada 5 anak dan akhirnya panas juga. Dan besoknya hari Selasa, hari Rabu, satu kelas separuh tidak masuk Bapak Ibu. Separuh karena sakit semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Taat seperti yang dialami Yosua, dia taat kepada perintah apa yang Tuhan kerjakan. Untuk mau semua warga itu semua harus berbaris, berjajar. Naikkan sangkakala itu, terompet itu untuk memuliakan Tuhan, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Boleh dikerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu, tembok Yeriko itu menjadi runtuh, menjadi hancur. Oleh karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan melalui Yosua, sama dengan bangsa-bangsa ini, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap taat, kita mau tetap memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan boleh menyatakan berkat. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita mau tetap kuat dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak memahami waktunya Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan perkara yang besar. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang oleh Tuhan, saya undang tim musik untuk maju ke depan, singer, untuk kita naikkan pujian yang pertama tadi, ya. Yang pertama tadi. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah. Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengangkat dalam kehidupan kita. Asal kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Manusia boleh mengatakan mustahil, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pertama. Amin, haleluya. Saat kau lemah, kau angkat
Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan itu Saat ku lemah, saat kita tidak mampu, Tuhan yang akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Saat kita lemah, Tuhan yang akan memberikan kesanggupan untuk kita tetap memulai. Bapak-bapak percaya kepada Tuhan, yang setia, Dia ku tetap setia. percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya Aku percaya kepada janji Tuhan ya dan amin. kasih-Mu setia Dia tetap setia. di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan memandang ke kanan dan ke kiri, tetapi pandanglah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan, apapun jadi persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Saudara berteriak kepada Tuhan. Saudara minta tolong kepada Tuhan. Saudara andalkan Tuhan. Yesus.
Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, inilah kesempatan yang indah untuk kami mau datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, apapun yang menjadi beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, Dia sanggup, Dia berjanji, Dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan memberikan kemampuan, Dia memberikan jalan keluar, Dia akan berikan kemenangan buat saudara dan saya. Asal saudara percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji yang Tuhan berikan dalam hidup. Terima kasih Haleluya. kami mau percaya Haleluya. Kami perlu tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami perlu mujizat-Mu. Kami perlu berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau melawat kami. Engkau memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah kami. Engkau memberkati kami. Engkau melepaskan kami. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami meletakkan semua pergumulan kami. Kami meletakkan semua beban persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Segala beban, mungkin sakit, penyakit, persoalan, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam secara pribadi, pergumulan di dalam keluarga. Tuhan, pagi hari ini kami meminta kepada Engkau, jamah kami Tuhan, berkati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami persoalan Tuhan, dalam nama Yesus Engkau berikan kami kemenangan. Yang mengalami pergumulan Tuhan, Engkau memberikan kami jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa. Engkau memampukan kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena janji Engkau, ya dan amin yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau mengampuni kalau kami bersalah di hadapan Tuhan. Engkau menguduskan kami, Engkau melayakan kami. Sehingga hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Buat kami semua yang ada pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami. Engkau memberikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk terus memandang kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Yeremia. Tuhan akan memberkati dalam pelayanannya. Terlebih kita yang sudah mendengarkan hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya dengan sepenuh hati kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin, haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan nanti ada persembahan pembangunan. Kita akan pujikan dari terbitnya matahari.
Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman untuk sepekan minggu ini. Ibadah doa dimulai jam 6 sore di hari Selasa, dan kesaksian doa kita off dulu. Kita kembali datang hari Minggu untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember tahun 2022 jam 5 sore, hari Jumat. Natal di tempat ini tanggal 23 Desember hari Jumat dimulai jam 5 sore. Untuk persembahan Natal bisa dikumpulkan di Bu Didit mulai hari ini. Mari kita memberikan berkat kita untuk kita mempersembahkan untuk hari Natal. Jangan lupa kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita tetap jaga kesehatan kita. Kalau saat ini banyak saudara-saudara kita yang sakit, banyak yang tidak datang karena mengalami kelemahan tubuh, dan saat ini juga Ibu Gembala kita juga sedang sakit. Kita akan doakan sama-sama biarlah Tuhan angkat setiap sakit penyakit yang dialami dan boleh melayani kembali. Persembahan yang pertama untuk hari ini 149.000, persembahan yang kedua 133.000. Puji Tuhan. Saya minta dengan hormat nanti Bapak Yeremia pimpin doa berkat. Minta doa buat jemaat yang saat ini banyak yang sakit dan Ibu Gembala juga. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kami memuji Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang mengalami sakit. Mungkin saat ini ada di rumah. Tuhan, kami meminta tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih, tangan-Mu dengan berkat itu, tangan-Mu dengan mujizat-Mu itu Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit. Kami tidak tahu apapun yang dihadapinya, tetapi biarlah Engkau menjamahnya dan Engkau menyembuhkannya di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau memulihkan kesehatannya sehingga boleh dipakai untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan itu boleh terjadi kepada sidang jemaat-Mu.
yang saat ini boleh mengalami sakit yang Tuhan izinkan. Kesembuhan itu boleh terjadi dan oleh karena Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, apapun yang dia rasa, hamba-Mu yang dia Tuhan. Pagi hari ini Engkau juga menjamahnya. Engkau menyembuhkan, Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang dia alami, yang dia rasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkannya. Engkau mengangkat segala sakit penyakit. Dan Engkau memberikan kekuatan yang baru. Boleh kembali melayani. Boleh kembali bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan yang percayakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala. Engkau memberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Semangat yang baru untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Allah yang kami layani Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Terima kasih banyak Bapa. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Dalam setiap usaha mata pencarian pekerjaan apapun yang dikerjakan. Engkau memberkati. Engkau memberkati buat anak-anak kami yang masih duduk di dalam bangku sekolah. Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan, hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah semuanya itu kami boleh kembalikan tuh hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sedang berpergian, Tuhan Engkau juga menjagai mereka, melindungi mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami juga berdoa kepada Engkau Bapa, seperti Engkau mengajarkan kepada kami. Mari kita mau berikan doa Bapa kami di dalam surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat tangan dan terimalah berkat. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan sukacita yang datang daripada Tuhan, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kita, mulai pada saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Allah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita mulai pada saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati dengan